وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطهارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين رضي الله عنكم. فصل: وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة فينبغي له أن يشكر الله تعالى على ذلك ويعده من أعظم النعم. Fasal: waqad yubtalal murid, dan terkadang diuji seorang murid itu bil faqri, dengan kefakiran, wal faqati, dan kemelaratan. Kadang-kadang seorang murid yang ingin berjalan menuju Allah Ta'ala diberi ujian dengan kefakiran dan kemelaratan. Wadhiqil ma'isyati, dan sempitnya kehidupan atau perekonomian. Ini ujian kadang dari Allah. Bagaimana menyikapi yang demikian jika kita diuji dengan kefakiran, agar kita tetap berada di jalan Allah dan terus menempuhnya hingga sampai kepada Allah? Apa sikap kita? Fayanbaghi lahu, maka siogianya baginya, ayyashkurallaha, bahwa ia bersyukur kepada Allah, ala dzalika, atas yang demikian itu. Malah disyukuri, bukan berkeluh kesah di saat diuji dengan kefakiran. Wa ya'uddahu, ma'tuf kepada an yashkura, harakat dhammahnya itu salah cetak atau salah ketik. Wa ya'uddahu, dan menganggapnya kefakiran tadi min a'zamin ni'am, termasuk daripada paling agungnya kenikmatan-kenikmatan. Begitu, bukan malah berkeluh kesah. Banyak murid itu kadang ketika diuji dengan kefakiran, kemelaratan, atau dengan merosotnya perekonomian, akhirnya yang demikian itu membuatnya putus untuk melanjutkan perjalanannya menuju Allah. Banyak kayak gitu, padahal ujian itu. Yang dulunya rajin ke majelis, gara-gara merasa perekonomiannya merosot, merasa kehidupannya tidak berpenghasilan banyak, akhirnya menuntut ilmunya tidak dilanjutkan. Majelisnya tidaklah dihadiri lagi. Kenapa? Alasannya ingin begawi aja. Khidmat kepada ulama tidak dilanjutkannya lagi. Alasannya apa? Tidak mendatangkan keuntungan juga. Kasihan, dia tidak mengerti. Padahal itu ujian. Kenapa? Li'annad dunya aduwatun, karena sesungguhnya dunia itu musuh. Wallahu yuqbilu biha ala a'daihi, dan Allah akan menghadapkan dengan dunia itu atas musuh-musuhnya saja. Wa yasrifuha, dan memalingkannya dunia itu an auliyaihi, daripada wali-walinya. Nah, kamu kan sekarang berjalan menuju Allah, mengikuti napak tilas para wali-wali Allah.
Sebagaimana dunia dipalingkan oleh Allah daripada wali-walinya, maka tidak menutup kemungkinan Allah juga palingkan dunia dari kamu. Syukur kepada Allah. Kalau kamu berhasil melewati fase ini, dunia yang akan datang nanti kepada kamu. Tapi kalau kamu mengeluh, bahkan putus, tidak lagi istiqomah seperti sebelumnya, udah gagal kamu. Tidak lagi melanjutkan ibadah, tidak lagi melanjutkan menuntut ilmu, tidak lagi melanjutkan berkhidmat, gagal kamu. Karena itu semua adalah ibadah yang kamu lakukan karena Allah, lalu diuji sama Allah sedikit aja, lalu kemudian kamu berubah, udah gagal kamu. Ujian ini pasti ada, tidak mungkin tidak. Bahkan para sahabat pun kesetiaannya kepada Rasulullah diuji. Diuji dengan apa? Isra dan Mi'raj. Di mana Nabi disuruh oleh Allah menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wajib disampaikan. Berat rasanya Nabi menyampaikan itu karena berisiko. Pasti nanti ada yang tidak percaya. Ujian. Akhirnya Nabi mau tidak mau menyampaikan. Sebab itu perintah Allah. Nabi kasih tahu. Tadi malam saya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian menembus 7 lapis langit. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Kemudian aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian aku kembali lagi dan tempat aku berbaring masih terasa hangat. Wow, semua mendustakan. Ujian ini. Dari sinilah nanti ketahuan mana yang sungguh-sungguh, mana yang palsu. Mana yang betul-betul beriman, mana yang munafik. Harus diuji, kalau nggak diuji nggak ketahuan. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Liyamizallah, agar Allah membedakan al-khabitha, yang buruk, minat tayyib, daripada yang baik. Yang baik disayangi nih, ini barang bagus nih. Yang buruk jangan, nggak usah diperdulikan, terserah. Akhirnya apa? Betul memang apa yang dikhawatirkan Nabi terjadi. Banyak yang murtad. Murtad yang tadinya iman, percaya kepada Nabi, murtad. Kecuali Sayyidina Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq membuktikan kebenaran dan kesungguhannya, keimanannya kepada Nabi. Dan beberapa orang lainnya yang sama hatinya dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang lainnya murtad. Sedikit ujiannya gagal, nggak lolos. Murtad semua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq didatangi oleh mereka yang murtad itu. Dihasut, diajak, ngapain kamu percaya kepada Muhammad? Innahu ya'ti bil hadayan. Innahu yaz'umu annahu usriya bihi hadhihi layla wa ya'udu qabla tulu'il fajr. Itu hadayan, khayalan, ngigau. Masa dia mengatakan dia sampai ke Palestina sana, Masjidil Aqsa, kemudian nembus 7 lapis langit, sebelum fajar udah nyampe lagi. Ngigau nih orang. Saya nggak percaya lagi sama dia. Kamu gimana Abu Bakar? Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ngikut sama mereka. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? La in qala dzalika Muhammad fa innahu qad sadaq. Kalau memang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka dia benar. Wa inni usaddiquhu ala ab'ada min dzalik. Sesungguhnya saya mempercayai Nabi Muhammad itu lebih daripada itu, lebih jauh ada itu aku percaya. Jangankan itu, berita langit saja yang dia bawa saya percaya, apalagi hanya berita dunia, berita bumi. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berita bumi. Berita langit yang dia bawa saja saya percaya, apalagi ini. Akhirnya apa? Mereka semua kebakaran jenggot. Gagal menghasut Sayyidina Abu Bakar. Lolos Sayyidina Abu Bakar. Lolos menghadapi ujian. Akhirnya dapat titel As-Siddiq. Kuliahnya di madrasah atau di universitasnya Rasulullah. Yang jadi dekan, yang jadi dekannya langsung Rasulullah SAW. Husainnya langsung Rasulullah, ya. Sayyidina Abu Bakar diuji bikin skripsi, lolos, dapat titel As-Siddiq. Bukan SOS, bukan SH, bukan ST. Itu enggak dibawa mati. SH, ST hanya di baleho. Kalau di nisan kuburan enggak ada lagi sudah.
Hah? Coba lihat tuh di nisan kuburan, ada nggak SHSOS ST SPD? Nggak ada lagi sudah. Itu cuma di baleho. Nanti kalau sudah mati nggak ada lagi itu. Tapi As-Siddiq sampai sekarang. Sidna Abu Bakar itu kalau disebut pasti ada buntutnya, As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Kalau kita tarawihan, Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Siddiq ada terus sampai meninggal disebut. Allah lolos ujian. Jadi kita tuh pasti diuji. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang palsu. Ada yang memang jujur, ada yang bohong. Ada yang serius, ada yang berpura-pura. Ketahuan tuh di situ. Yamizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah membedakan yang buruk daripada yang baik. Begitulah orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah, diuji dengan kefakiran nanti. Ada nanti masanya kamu mengalami kemerosotan dalam perekonomian. Gimana? Masih lurus gak? Masih istiqomah gak? Hadir ke majelis ibadah, khidmat kepada ulama atau guru kamu sendiri. Lihat, masih enggak? Oh ternyata enggak. Ketahuan. Karena dunia itu hanya Allah hadapkan dengannya atas musuh-musuhnya, dan ia palingkan daripada wali-walinya. Falyahmadillah, bukan Yahmuda. Itu salah cetak. Ilmu yang bisa membedakan ya. Kalau nggak ada ilmunya ya inti baca Fal Yahmuda, dari mana Fal Yahmuda itu? Ini bukan Imam Haddad yang salah, yang ngetik salah ini. Fal Yahmadillah itu lamul amr. Lamul amr kalau masuk kepada fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya majzum, dan itu maddahnya dari hamida yahmadu, bukan hamuda yahmudu. Coret, dibetulkan. Fal yahmadillah, maka hendaknya dia tadi bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Jangan mengeluh, jangan berubah. Istiqomah terus. Bersyukur kepada Allah. Alladzi syabbahahu bi anbihi. Di mana wajah kenikmatannya sehingga harus bersyukur kepada Allah. Apa sih wajah kenikmatannya? Alladzi syabbahahu bi anbiya'ihi. Nah Allah dialah yang menyerupakannya bi anbiya'ihi, dengan nabi-nabinya. Oh orang ini diserupakan oleh Allah dengan nabinya. Kamu sekarang berjalan menuju Allah, diuji dengan kefakiran, berarti kamu diserupakan dengan nabi-nabinya Allah. Karena para nabi-nabi dahulu juga diuji seperti itu. Kamu diuji seperti itu. Kalau kamu berhasil, kamu digolongkan dengan golongan para nabi dan rasul. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Udah, kamu akan ikut bersama mereka. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Mereka sebaik-baik mendamping. Kamu kalau tidak berdampingan dengan para nabi, dengan para rasul, atau waris mereka setelah mereka wafat, para ulama, para sholihin, lantas mau berdampingan dan mau dekat dengan siapa lagi? Mereka sebaik-baik pendamping. Mereka tidak akan mencelakakan kalian. Mereka justru malah menuduh yang baik-baik untuk akhirat kalian. Wa awliyaihi, dan dia serupakan dengan nabi-nabinya, wali-walinya. Wa ibadihi sholihin, dan hamba-hambanya yang soleh. Wah, saya mirip nih, hidup saya kayak mereka dulu. Alhamdulillah ada kemiripan dalam kefakirannya bareng. Ya, syukur pada Allah SWT. Nanti kalau kamu berhasil melewati fase ini, dunia yang ditundukkan oleh Allah SWT untukmu, dan kamu sudah tidak tergiur lagi. Pikiran kamu akhirat, pikiran kamu bagaimana cara memberi manfaat kepada umat, sudah. Pikiran kamu bagaimana bisa ibadat, itu sudah. Dunianya datang menawarkan diri, kamu nggak tergiur lagi, sudah. Nabi Muhammad itu
Gunung Uhud menawarkan diri mau jadi emas. Fa'arahu ayyamas syamami. Nabi perlihatkan sikap kecuekannya kepada Gunung Uhud. Warawadathul jibalu syumumin zahabin, ya, an nafsihi fa'arahu ayyamas syamami. Itu gunung-gunung membujuk Nabi, merayu Nabi untuk jadi emas. Ya Rasulullah, izinkan Pang ulun jadi emas. Nah, silahkan pian ambil. Oh, kalau gunung jadi emas, ente punya segunung emas, berapa ratus keturunan, gak akan habis-habis. Gunung besar itu jadi emas. Jadi kalau ente nggak usah membetel gunungnya, ambil kerikilnya aja, udah bisa beli macam-macam ini. Batu-batu kerikil di bawahnya emas semua, belum gunungnya. Berapa keturunan gak habis-habis itu. Apa? Fa'arahu ayyamas syamami. Nabi perlihatkan sikap cueknya kepada gunung. Kalau Sayyidina Ali ketika dunia datang menawarkan diri kepadanya, nih menantunya Nabi, sepupunya Nabi, hasil didikan Nabi. Apa kata beliau? Ya dunia, iyyaki anni gurri ghairi wa qad talaqtuki thalathan fala raj'ata li ba'daha abadah. Dunia, kamu mau menawarkan diri kepada saya, gurri ghairi, sudah kamu cari orang lain sajalah untuk dijadikan korban. Kamu bujuk orang lain saja, saya nggak ada minat. Aku sudah ceraikan kamu talak 3. Maka kita tidak bisa rujuk lagi, wahai dunia. Allahu Akbar. Nih orang sudah sampai kayak gini. Nanti ngaku sudah sampai, lawan dunia tahu benar. Ngaku-ngaku sudah sampai, kada mau benar, ketinggalan dunia. Na'udzubillah. Ngaku sudah sampai tapi tahu benar di duit. Bohong kamu. Gurri ghairi. Waqad talaqtuki thalathan fala raj'ata li ba'daha abada. Kita gak bisa rujuk lagi dunia. Ente sudah saya ceraikan talak 3. Ente bukan menyeraikan, malah ente madu dunia. Ente madu dengan akhirat. Allahu Akbar. Masih mending sama akhirat. Ini gak ada sama sekali kontak dengan akhirat. Falaqad kana Sayyidul Mursalin. Nih sejarah Nabi nih. Imam Haddad memberikan contoh supaya dijadikan teladan. Rasulullah itu uswahnya kita. Sering kita ya di bulan Maulid tadi mendengar orang berbacaan. Ya, apalagi qori'nya. Qori'nya mau baca Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada kalian di dalam pribadinya Rasulullah, sikap, akhlak, tingkah lakunya, ibadahnya. Apa? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Kalau kamu membicarakan tentang Rasulullah, fokus, dengarkan baik-baik, ya, jangan kemana-mana. Ya. Sayyidina Ja'far As-Shadiq, kalau sudah disebutkan nama Rasulullah pucat wajahnya. Mana sempat ketawa, mana sempat ngelawak, mana sempat lelucon. Inilah perbedaan ulama dunia dengan ulama akhirat. Inilah perbedaan ulama terdahulu para salaf dengan ulama sekarang kholaf. Kalau sekarang hatta maulid dibikin guyonan. Kalau nggak lucu nggak mau hadir dia. Tapi kalau lucu banyak yang hadir. Ini Imam Ja'far Shadiq kalau hidup nggak bakalan kayak gitu ceramahnya. Dan anak yakin ini nggak bakal hadir ke Imam Ja'far As-Shadiq. Rugi. Ja'far As-Shadiq anak Muhammad Al-Baqir, anak Ali Zainal Abidin, anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Pewaris Nabi Muhammad di zamannya sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far As-Shadiq gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Ja'far As-Shadiq gurunya Imam Malik. Ini yang menceritakan Imam Malik.
Kata Imam Malik, Imam Ja'far Shadiq itu, kalau sudah disebut nama Rasulullah di sampingnya, isfarra launuh, itu warna kulitnya, raut wajahnya pucat, takut, hati-hati banget. Enti gelagak-gelagak ketawa dengan kalimat leluconnya, apalagi sampai ceroboh. Itulah akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah selamatkan insyaallah. Falaqad kana sayyidul mursalin, maka sungguh adalah sayyidul mursalin, penghulu para rasul, wa khairul khalqi ajma'in, dan sebaik-baik makhluk seluruhnya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarbitu hajaran ala batnihi, beliau mengikat batu di atas perutnya, minal ju', dari saking laparnya. Lapar, perut kosong, tidak ada yang bisa dimakan, cuma minum. Kalau tidak diganjal dengan batu nanti kembung. Akhirnya diikat dengan sabuk dan diganjal batu di perutnya supaya enggak kembung. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak kita kelaparan sampai segitu? Nggak pernah kita kelaparan sampai mengganjal batu di perut. Rasulullah SAW sampai segitunya, diganjal batu di perut. Waqad yamurru syahrani au aktsaru, dan sungguh dan terkadang yamurru syahrani, berlalu waktu 2 bulan, au aktsaru, atau lebih. Ma tuqadu fi baitihi narun, tidak pernah dinyalakan di rumahnya api, li ta'amin, untuk memasak, wala ghairihi, dan tidak pula untuk yang lainnya. Tidak memasak nasi atau merebus sayuran atau menggoreng ikan, nggak pernah. Itu kadang sampai 2 bulan dapur beliau tidak pernah menyala apinya, kedelai yang dimasak. Kita baru sehari aja kehabisan kompor gas, ngomel. Rasulullah 2 bulan waktu berlalu, kadang lebih, nggak pernah kelihatan asap di rumahnya, tidak pernah kelihatan asap di dapur rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Innama, terus apa yang dimakan beliau? Ya makan sih makan. Apa? Innama yakunu ala tamri wal ma'i, hanya saja makanan itu adalah atas kurma dan air. Artinya Nabi hanya makan kurma dan minum air, yang disebut dengan al-aswadan. Apa al-aswadan? Al-ma'u wat tamr, air dan kurma. 2 bulan. Jadi kalau lapar ada kurma dimakan, sama Nabi minum air, sudah cukup mengganjal perut sallallahu alaihi wasallam. Sanggup pian kada bawa makanan kecuali kurma dan air putih saja? Ayo coba. Gak usah 2 bulan. Gak usah 2 bulan, seminggu aja. Coba. Al-aswadan, al-ma'u wat tamr, air dan kurma. Allah Allah. Wa nazala bihi dhaifun, dan singgah, mampir, turun, maksudnya mampir, bihi, dengannya Nabi, dhaifun, seorang tamu. Artinya pernah ada seorang tamu yang mampir di rumah Nabi. Fa arsala ila abyatihi tis'i, maka Nabi mengirim tamu itu ke rumah-rumahnya yang 9, atau mengirim orang untuk mencari makanan di rumah beliau yang 9. Istri Nabi kan yang di masa hidup beliau ada 9, yang beliau tinggal wafat itu ada 9. Antis'i niswatin wafatul Mustafa, di Aqidatul Awam kan begitu. Jadi Nabi ini meninggalkan istri 9 ketika wafat.
Nah, yang lebih dulu meninggalkan Nabi dua orang istrinya, Sayyidah Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Nabi itu punya istri yang bernama Zainab, ada dua. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Khuzaimah lebih dulu wafat, sama seperti Khadijah. Sisanya yang 9 ini. Sisa yang 9 ini, itu yang selain diceraikan oleh Nabi. Kalau pian mungkin tahunya cuma 11. Ya, 9 yang ditinggal wafat oleh Nabi, dan 2 orang yang lebih duluan wafat meninggalkan Nabi, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Padahal ada lagi beberapa orang wanita yang dicerai oleh Nabi. Di antaranya adalah Fatimah binti Dhahhak. Kenapa Fatimah binti Dhahhak dicerai? Ketika turun ayatut takhyir. Ayatut takhyir itu adalah ayat yang ditunjukkan kepada istri-istri Nabi untuk memilih antara dunia dan akhirat. Sudah kita bahas kemarin itu. Ada ayatnya di kitab ini disebutkan kemarin. In kuntunna turidnal hayatad dunya, itu. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna. Kalau kalian pengen memilih hidup dunia, gak apa-apa. Sini, saya akan berikan kesenangan dunia, tapi saya ceraikan kalian. Itu semua istri Nabi, gak ada yang pengen dunia. Gak apa-apa ya Rasulullah, walaupun kami hidup sederhana, walaupun kadang 2 bulan dapur kami tidak pernah mengeluarkan asap karena tidak ada yang dimasak, kami tetap ingin hidup bersamamu. Akhirat. Fatimah binti Dhahhak gak mau. Ya, kalau pian kada sugih lagi, miskin, fakir, mending ulun ceraikan aja. Kata Nabi apa? Sudah, kamu memilih dunia daripada akhirat, usarrihkunna, saya ceraikan kamu. Usarrihki, saya ceraikan kamu. Udah, pergi pada keluargamu. Dari sekarang kamu bukan istriku lagi. Tahu nggak apa yang terjadi di kemudian hari? Waktu demi waktu berlalu, tahun silih berganti. Ini wanita jadi tukang pungut tai onta. Jadi dia ambil kotoran onta, dibuat karung, mungkin buat pupuk mungkin ya zaman sekarang. Sambil mengatakan, ana syaqiyah allati ikhtartud dunya alal akhirah. Sayalah wanita sialan. Sayalah wanita yang sengsara, yang memilih dunia daripada akhirat. Dia sendiri yang bilang kayak gitu. Na'udzubillah. Padahal diuji itu, diuji sama Allah. Ternyata banyak yang lolos, istri-istri Nabi. Ini yang gak lolos nih. Rasulullah bisa nguji, guru juga bisa nguji sama murid. Diuji sama Rasulullah ini, Allah yang nyuruh. Ternyata satu yang gak lolos. Alhamdulillah yang lain lolos. Yang lolos jadi apa? Ummahatul Mu'minin. Ibunya orang-orang mukmin. Siapa yang memberi julukan Ummahatul Mu'minin? Siapa? Bukan Nabi, Allah langsung. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi, Allah langsung yang bilang, Nabi itu lebih utama. Nabi itu lebih utama terhadap orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka. Jadi kalau orang-orang mukmin ini ingin melakukan sesuatu, tapi Nabi menyuruh untuk melakukan sesuatu, maka mereka tinggalkan kesibukan mereka dan mereka mendahulukan Nabi. Karena aula, lebih utama Nabi ini. An-Nabiyyu aula bil mu'minin, kepada orang mukmin daripada diri-diri mereka. Dan dianggap maksiat kalau mereka tidak mau nurut. Allah langsung yang tegaskan itu. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya siapa? Nabi, ummahatuhum, adalah ibu-ibu mereka. Kemana dhamirhum itu kembali? Kepada al-mu'minin tadi. Wa azwajuhu ummahatuhum, ay ummahatul mu'minin. Allah langsung yang memberi julukan. Akhirnya Aisyah binti Abi Bakar berhasil, Sofiyah berhasil binti Huyai, siapa lagi? Hafsah berhasil, Saudah berhasil, Juwairiyah berhasil. Oh, jadi ummahatul mu'minin mereka. Zainab binti Jahash berhasil, Hindun berhasil. Alhamdulillah. Kalau Siti Khadijah jangan tanya. Pimpinan mereka itu. Bahkan yang paling dicintai Nabi di antara istri-istrinya adalah Siti Khadijah. Setelah Khadijah baru Aisyah. Menurut pendapat yang kuat. Wahakadha,
Jadi akhirnya apa? Mampir kepada Nabi seorang tamu, fa arsala ila abyatihi tis'i, maka Nabi mengirim kepada rumah-rumahnya yang 9. Bisa jadi orang lain dikirim untuk mencari makanan, atau si tamu ini yang dibawa keliling sama Nabi. Bisa jadi seperti itu. Kalimatnya arsala, mengirim. Dibawa Nabi mungkin ke rumah Aisyah, ke rumah Sofiyah, ke rumah Saudah, ke rumah Hafsah, ke rumah Juwairiyah, ke rumah Hindun, Zainab. Dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yujad fiha ma yut'imuhu, maka ternyata tidak ditemukan di dalamnya rumah-rumah yang 9 tadi ma yut'imuhu, sesuatu yang bisa diberikan makanan kepadanya. Artinya enggak ada makanan yang bisa diberikan kepada tamu itu. Kasihan. Ma yut'imuhu ad-dhaifa. Jadi tidak ada yang dapat ditemukan sesuatu makanan yut'imuhu yang akan diberikan akan dia oleh Nabi ad-dhaifa kepada tamu itu. Enggak ada. Ya Allah, kata Nabi, enggak ada apa-apa ini. Subhanallah. Nabi sibuk buat menjamu tamunya, ternyata makanan kosong di rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa mata yauma mata, dan Nabi meninggal di hari beliau meninggal itu. Wa dir'uhu marhunatun, sedangkan perisainya, perisai ini baju besi. Marhunatun, tergadaikan inda Yahudiyin, di sisi orang Yahudi. Nya ada dir'un, itu baju besi buat perang. Ada tirsun, itu helm besi. Ada junnah, itu adalah tameng. Beda-beda maknanya. Kalau dir'un baju besi, kalau junnah itu tameng, piringan besi yang bulat itu buat nangkis pedang di saat perang. Kalau tirs, jamaknya atras, helm besi. Biasanya helm besi itu sampai ke leher sini. Jadi kalau ada yang nebas, leher nggak kena, atau dari atas nggak kena, paling wajah yang kena. Kalau tidak, hati-hati. Nah, Nabi itu punya dir'un, baju besi. Ada namanya khirnik. Khirnik itu artinya anak kelinci, karena bentuknya kayak anak kelinci. Baju besi kan, bulat di tengah, kemudian yang buat digantungkan ke bahu. Jadi kayak telinga, jadi kayak anak kelinci, bentuk kayak kepala anak kelinci. Dinamai khirnik. Nabi itu suka memberi nama-nama alat perlengkapan perangnya. Pedangnya ada yang dinamai Dzulfaqar, ada yang dinamai macam-macam. Keledainya dikasih nama, kudanya dikasih nama, perisainya dikasih nama, baju besinya dikasih nama, ada yang namanya khirnik. Itu. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, baju besi itu digadaikan di sisi Yahudi. Fi aswu'in min syairin. Aswu' jamaknya sa'. Itu pada beberapa sa' min syairin, daripada gandum. Subhanallah. Nabi itu enggak punya gandum di rumah buat digiling menjadi roti. Akhirnya ngutang sama orang Yahudi. Lalu kemudian beliau gadaikan baju besinya. Saya ngutang ya, beberapa sok gandum. Nah, ini sebagai jaminan saya gadaikan baju besi perang saya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sampai beliau meninggal, itu baju besi masih ada di tangan Yahudi. Artinya Nabi belum bisa membayar hutang. Terus siapa yang melunasi? Menantunya, sepupu sekalinya, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Akhirnya Sayyidina Ali datang ke rumah orang Yahudi itu. Berapa utang Rasulullah padamu? Oh, sekian sok gandum. Udah dibayar sama Sayyidina Ali. Nih, ambil dan kembalikan baju besi yang digadaikan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Padahal Gunung Uhud tadi menawarkan jadi emas ya. Ditolak sama Nabi. Kalau pian ditawari kayak gitu. Jangankan ditawari, kadang ditawari aja nggak berdoa. Mudahan aja jadi emas. Walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu dzu kabidin.
Tidak ada di rumahnya Nabi itu sesuatu pun yang akan dimakan akan dia oleh dzu kabidin, orang yang memiliki hati. Maksudnya makhluk hidup, manusia. Tidak ada illa kaffan min syairin. Itu kaffun itu salah cetak, harusnya ada illa di situ. Illa kaffan min syairin, kecuali hanya sekepal daripada gandum. Tambahi. Boleh dibaca kaffan jadi mustasna, mansubun alal istitsna. Boleh dibaca kaffun jadi badalnya ma yang ada di ma yakuluhu. Kenapa? Karena di sini istitsnanya manfi, tamun manfi. Ma laisa, nah itu yang menafikan. Kalau istitsna itu manfi dan tam, maka mustasnanya boleh di-i'rab dua. Boleh menjadi nasab karena mansubun alal istitsna. Boleh dibaca rafa seperti di dalam contoh ini karena menjadi badalnya ma yang ada di kalimat ma yakuluhu. Karena ma yakuluhu mustasna minhu di situ. Sehingga ma yakuluhu itu fi mahalli raf'in, jadi isimnya laisa. Paham nahu enggak? Enggak paham ya? Enggak apa-apa, enggak paham. Yang penting paham keterangannya. Nah, dengan ilmu kita tahu ini salah, ini jangan dipaksakan. Kafun itu i'rabnya jadi enggak usah dipaksakan. Memang ada yang keliru itu, ada yang kurang kalimatnya. Artinya tidak ada di rumahnya Nabi itu sesuatu pun yang dimakan oleh beliau atau yang dimakan oleh dzu kabidin tadi, fa'ilnya yakul, orang yang memiliki hati, maksudnya makhluk hidup manusia, illa kaffun, itu marfu alal badaliyah, atau illa kaffan mansub alal istitsna, kecuali sekepal, segenggam min syair dari gandum, sedikit yang dimakan, dibagi serumahan. Kalau kita bebuangan nasi sampai bebasian hari-hari gitu, tiwas bermasak berlebihan terus. Kalau sudah tahu berlebihan kurangi ya. Atau kalau hendak berlebihan juga bari ya kan, mau orang yang ada mampu, jangan terbuang. Syukur kalau bisa diberikan ke kucing. Ya, kucing wayah ini berpilih juga sudah. Nya tahu nang basi lo nang kada. Nyaman, wah ini ada nasi nang kada basi tuh buang baik nang kada basi aja kucing daripada nang basi. Kan kucing wayah ini kucing modern, kucingnya aja modern apalagi manusianya, banyak tingkah sekarang. Falyakun qasduka ayyuhal muridu wa himmatuka minad dunya khirqatan tasturu biha aurataka. Maka hendaklah menjadi maksud tujuanmu ayyuhal murid, wahai murid, wa himmatuka, dan himmah tekad keinginanmu, minad dunya, dari dunia ini, khirqatan adalah sepotong kain saja, tasturu biha aurataka, yang engkau tutupi dengan sepotong kain tadi, aurataka, akan auratmu. Artinya bukan berarti kita bisi baju selambarannya, bukan, seadanya sajalah. Yang penting kamu bisa pakai dan auratmu tertutup. Ya, 2-3 lembar untuk sehari-hari misalnya, untuk ke pengajian dan untuk ke acara-acara resmi. Sudah 5 lembar kan? Nah, ini banyak benar. Sampai betahimanan, sampai yang putih itu warnanya jadi kuning. Sampai dicium bau hapak karena dipakai. Berlebihan berarti kamu punya pakaian. Daripada berlebihan, hadiahkan ke orang lain, dapat pahala. Iya. Walukmatan, bukan walukmatun, salah itu. Coret lagi, ganti lagi. Kadang muar juga yang lihat salah-salahnya. Ya, bukan Imam Haddad loh ya ini, yang ngetik ini salah. Tapi ya dipikir-pikir berjasa juga Sidin namatik tadi pulang. Mungkin ada diketikkan Sidin, kada apa pulang dicetak ya. Ya, cuma gerigitan benar ya. Lukmatan itu maktuf kepada khirqatan.
Karena khirqatan itu jadi khobarnya kana mansub, maka luqmatan yang diatofkan kepada khirqatan juga ikut mansub. Wal ma'tufu 'alal mansubi mansubun, yang diatofkan kepada isim yang nasab maka dia dibaca nasab juga. Walukmatan artinya hendaknya maksud kamu wahai murid dan keinginan tekadmu dari dunia ini adalah sekedar lukmatan, sesuap makanan, tasuddu biha jaw'ataka, yang engkau dapat menutupi dengan sesuap makanan itu akan rasa laparmu, minal halali faqat, dan sesuap makanan itu dari yang halal saja. Sia-sia kamu sugih tapi uangnya dari yang haram, sia-sia kamu jadi kaya raya makanan beraneka ragam tapi dari uang hasil yang haram, tidak ada gunanya. Sedikit tapi halal lebih baik daripada banyak tapi haram. Apalagi sudah sedikit haram dia bilang, ya Allah, melarat di dunia, melarat di akhirat. Ketujuh mencuntani sawit turang. Na'udzubillah, menanam kada pernah. Giliran memanen inya apa iyanya, bedahulu pada ampunnya. Ini melarat di dunia, melarat di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu ya maksud hidup di dunia. Artinya pakaian seadanya, ya yang wajar-wajar lah, buat keseharian, buat hadir ke acara resmi, buat ibadah. Kemudian kalau ada berlebihan dapat rezeki bisa beli baru, yang lama kasihkan ke orang biar dapat pahala kamu. Ya. Kemudian makanan juga ya apa yang ada makan, alhamdulillah, syukuri, nggak usah berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum dan jangan berlebihan. Paham ya? Itulah cara hidup orang Islam, apalagi orang-orang yang murid salik, menempuh jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang berikutnya pembahasan tentang bahayanya dunia, bahayanya menikmati dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala keluarkan rasa cinta kepada dunia dari dalam hati kita dan jadikan hati kita sebagai hati yang cinta kepada Allah, mengenalnya dan menuluskan cinta kepadanya. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik أو يشغلنا عن طاعتك أو يقول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة آمين اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة.